Minasan konnichiwa. Nah, itu mah kanalnya Jeremy Pauline itu ya. Nah, kanalnya Nihongo Mantapu. Nah, Jeremy Pauline ya. Kalau kita tetap di kanal belajar pengadaan ya, healthy.net. Kita lihat di healthy.net belajar pengadaan ya, salam pengadaan dari Bogor, yang mana himnenya kami insan pengadaan, terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Kalau ada yang kurang atau ada request silahkan ya, agar kanal pengadaan kita bisa lebih berkembang, bisa dapat bersaing dengan kanal-kanal hiburan lainnya. Oke, mari kita mulai. Apa itu jaminan ya, terutama jaminan dalam pengadaan ya. Jadi kalau dalam modul jaminan pengadaan barang jasa itu berfungsi untuk mengendalikan dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan berjasa, baik dalam tahap pemilihan ataupun dalam tahap pelaksanaan kontrak ya. Ya sebetulnya sih kalau filosofinya secara mendasar jaminan itu sebetulnya adalah trust ya, kepercayaan ya. Ya, secara mendasarnya kayak kita mau pinjam uang kan, kalau yang mau minjemin uangnya percaya sama kita, tentunya nggak usah pakai jaminan ya. Tapi kalau tidak percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya ya, itu nanti akan ada jaminan. Semakin tidak percaya jaminannya semakin tinggi pasti ya, seperti itu. Itu secara mendasarnya ya. Tapi kalau dalam definisi di sini, ini fungsinya untuk mitigasi, untuk pengendalian ya, sehingga apa? Sehingga apabila peserta tender atau penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen kontrak, maka jaminannya bisa dicairkan. Jadi si penyedia tidak main-main tuh dalam ikut pemilihan ataupun dalam menyanggah banding atau dalam melaksanakan kontrak ya, dituntut seriusannya. Nah ini jaminannya sebagai jaminan sebagai taruhannya lah seperti itu ya. Nah kemudian ketentuan yaitu sifat, bentuk ya penerbit jaminan pengadaan itu bagaimana. Sifat jaminan ini tidak bersyarat ya, jadi kalau dicairkan nanti tidak boleh ada syarat macam-macam, jangan kayak asuransi atau apalah minta fotokopi KTP, minta kejadiannya segala macam ya, intinya tidak bersyarat, cukup nanti permohonan ya itu bisa dicairkan. Kemudian ya harus mudah ya berkaitan dengan tidak bersyarat tadi ya, nanti 14 hari kerja itu harus sudah cair ya, seperti itu. Kemudian bentuk jaminan bisa bank garansi atau surety bond ya. Penerbit jaminan bisa bank umum, bisa perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi ya. Tuh. Atau lembaga keuangan khusus ekspor impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surety di OJK. Ya, itu ketentuan jaminan ya. Ya tadi sifatnya ya, jadi tidak bersyarat ya, unconditional, mudah dicairkan, dan 14 hari kerja harus bisa dicairkan ya. Tuh. Kemudian bentuknya tadi bisa bank umum, bisa perusahaan penjamin, bisa perusahaan asuransi ataupun lembaga keuangan khusus. Ada apa ke dalamnya? Ya intinya OJK semuanya ya. Semuanya harus tercatat di OJK. Oke. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan jenis barang jasa yang membutuhkan jaminan, nah pertama yang ke atasin deh. Nah, pertama ini konstruksi nih. Konstruksi itu semua perlu jaminan, konstruksi ya, semuanya ada jaminan ya. Dijelaskan kan kalau konstruksi ya jaminan penawaran ada, sanggah banding juga ada, bahkan hanya konstruksi untuk sanggah banding. Kemudian untuk pelaksanaan juga ada, apabila mengajukan uang muka juga iya, pemeliharaan juga iya, konstruksi semuanya.
Kemudian kalau untuk barang dan jasa lainnya, nah ini hanya jaminan pelaksanaan ya, kemudian jaminan uang muka bila meminta, dan jaminan pemeliharaan. Nah kalau di jaminan pemeliharaan, barang digantikan dengan sertifikat garansi. Kemudian kalau untuk konsultan bagaimana? Konsultan ya hanya jaminan uang muka, itu pun kalau dia meminta uang muka ya. Kalau tidak meminta ya berarti tidak ada. Jadi konsultan ini bisa dikatakan tidak memerlukan jaminan ya, seperti itu ya. Ya mungkin karena tenaga ahli ya, manusia ya, kita mempercayai tenaga ahli ya. Mungkin ada pendapat lain lebih mendasarnya kenapa konsultan tidak butuh jaminan. Silahkan tuangkan dalam komentar. Nah, itu gambaran umum terkait jaminan ya. Kita lanjutkan pembahasan satu persatu masing-masing jaminan itu. Oke, kita mulai ya pembahasannya ya. Sekarang kita akan membahas tentang jaminan dan uang muka. Kita mulai dari uang muka dulu ya, yang sedikit ya, nanti baru kita bahas terkait jaminan. Oke. Nah, uang muka ini pada intinya ada uang muka untuk usaha kecil dan ada untuk usaha non kecil ya. Oke, sebelum ke mind map, saya coba gambarkan dulu ya. Nah, jadi biar gampang paham, biar mudah ya. Jadi uang muka intinya pertama ada untuk usaha kecil ya. Nah, ini usaha kecil ya. Usaha kecil ya. Yang mana usaha kecil itu, nah ini ada 3 range ya. Kita tahu kan usaha kecil itu kan sampai dengan 15 miliar ya. Paket usaha kecil itu ya. Sampai dengan 15 miliar. Nah, ini kita dibikin 3 range nih untuk sesuai dengan aturan Perlem 12 ya 2021 sekarang. Ya, pertama 50 juta sampai dengan 200 juta ya. Itu uang mukanya minimal ya. Minimal itu 50%. Nah, besar ya. Kemudian 200 juta sampai dengan 2,5 miliar itu uang mukanya minimal 30% ya. Nah, kemudian satu lagi 2,5 sampai 15. Satu lagi 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar itu maksimal ini 30% ya. Nah, jadi untuk usaha kecil ya masih berpatokan pada 30% lah ya, cuma ada range-nya. Nah, kemudian untuk sesuai dengan tujuan dan kebijakan, nah ini untuk yang lebih kecil lagi, pengadaan langsung lah contohnya, ini minimalnya 50% bahkan. Jadi tidak ada istilah lagi operasional, cash flow, segala macam untuk usaha kecil gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk usaha non kecil ya, non kecil atau usaha besar ya, nah, ini ya masih sama ya. Masih sama, yaitu maksimal 20% ya. Jadi masih sama, ini maksimal ya 20%. Nah, ini. Jadi kategorinya begini ya. Untuk usaha kecil ya. Usaha kecil itu kita tahu sampai dengan 15 miliar ya. Nah, cuman di range ya. 50 atau sampai dengan 200 itu minimal 50%. 200 sampai 2,5 miliar minimal 30%, 2,5 sampai 15 miliar itu maksimal 30% ya. Nah, kemudian kalau usaha besar atau non kecil maksimal 20% ya. Nah, kemudian kalau untuk tahun jamak multi-year seberapa? 15% ya, seperti itu. Oke. Kalau konsultan ya sama maksimal 20% juga ya, seperti itu. Nah, itu uang mukanya ya, uang mukanya. Nah, ini ada minimal, ada maksimal, dalam artian nanti dalam aplikasinya itu nanti penyedia mengajukan dulu rencana penggunaan uang mukanya. Ya, jadi tidak harus 30%, harus 30% harus sama. Misalkan paket 10 miliar, harus 3 miliar, harus 30%, ya enggak. Lihat dulu rencana penggunaan uang mukanya buat apa saja. Nah, itu hanya untuk mobilisasi, hanya untuk uang tanda jadi, ya, dan hanya untuk teknis lainnya. Kalau tidak termasuk itu, ya berarti bisa dicoret sama PPK ya.
Nah, sehingga tidak harus sekian juga nilainya. Jadi disesuaikan dengan apa rencana penyedia untuk penggunaan uang muka. Nah, kemudian harus dipegang juga ini uang mukanya. Nah, kemudian dalam pemberian uang muka kan belum tentu sekian persen. Nah, sehingga apa, nanti tolong diingat, kita bahas dalam jaminan. Ketika jaminannya, nah jaminan uang muka itu bukan sekian persen, itu uang mukanya. Jaminan uang muka, jaminannya adalah sebesar uang muka yang diberikan. Karena kan belum tentu, tadi ini ya, belum tentu sekian persen ini uang mukanya diberikan sama 50%, sama 30%, atau 20%. Nah, tapi ini nanti kan berapa uang muka yang diberikan ya. Nah, nanti jaminannya ini sebagai awal ya. Jaminan uang mukanya ya sebesar uang muka yang diberikan ya, uang diberikan gitu. Jadi bukan persen-persen di sini. Nah, kalau persen-persen ini untuk uang mukanya. Nah, itu untuk terkait uang muka ya. Selanjutnya kita bahas terkait jaminan. Oke, kita mulai penjelasan terkait jaminan ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada jaminan penawaran, jaminan sangka banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Ya, ada 5 ya. Pertama, jaminan penawaran ya. Ini untuk menjamin penawaran para peserta pemilihan agar tetap berlaku sama dengan tanda tangan kontrak ya. Ini nilainya berapa? Nilainya 1-3% dari HPS ya. Nah, ini hanya untuk pekerjaan konstruksi ya, atau pekerjaan terintegrasi dengan paket di atas 10 miliar. Nah, tentunya kalau pekerjaan terintegrasi jangan lupa bukan 1-3% dari HPS, tapi dari pagu anggaran ya. Itu jaminan penawaran hanya untuk konstruksi saja. Kemudian jangan sangka banding, jaminan sangka banding hanya untuk pekerjaan konstruksi saja, karena kan yang bisa ataupun yang ada masa sangka banding hanya untuk konstruksi saja ya, dan sama untuk di atas 10 miliar ya. Nilainya berapa jaminan sangka banding? Nilainya adalah 1% dari HPS ya. Jaminan sangka banding ini ketika peserta yang sudah menyanggah kemudian sudah dijawab namun masih keberatan, masih belum puas dan mengajukan bantahan. Nah, maka ketika dia mengajukan sangka banding, surat sangka banding tersebut harus disertai dengan jaminan sangka banding sebesar 1% dari HPS. Oke. Kemudian jaminan pelaksanaan. Nah, ini jaminan pelaksanaan ini digunakan untuk konstruksi, untuk barang, untuk jasa lainnya, untuk semuanya ya. Kecuali konsultan. Kalau konsultan nggak ada jaminan, kecuali kalau dia ngambil uang muka. Konsultan mungkin hanya jaminan uang muka saja. Nah, jaminan pelaksanaan untuk barang, konstruksi, jasa lainnya untuk paket di atas 200 juta ya. Nilainya berapa? Nilainya bisa 5% dari kontrak atau 5% dari HPS. 5% dari kontrak kalau nilai kontraknya wajar. Kalau 5% dari HPS itu kalau kontraknya kurang ajar. Tidak wajar itu terlalu murah ya, di bawah 80% HPS ya. Nah, kalau tidak wajar, terlalu murah kontraknya, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari HPS. Nah, hati-hati di dalam jaminan pelaksanaan ada hal-hal yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan ya. Untuk jasa lainnya, kalau aset penyedianya sudah dikuasai oleh pengguna. Nah, maksudnya apa contohnya? Ya, contohnya misalkan kayak sewa kapal atau sewa kendaraan mungkin ya. Ya, itu kan asetnya, kendaraannya, kapalnya sudah dikuasai oleh pengguna kan. Nah, sehingga tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Kemudian di purchasing juga tidak diperlukan jaminan pelaksanaan ya. Nah, ini berlakunya sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, itu jaminan pelaksanaan. Kemudian jaminan uang muka, nah ini diberikan kepada ketika penyedia akan menerima ya uang muka ya. Nah, ini hati-hati, nilainya bukan 30% maksimal, minimal 20% atau berapa. Tapi adalah senilai uang muka yang diberikan. Kalau tadi persen-persenan yang dibahas di awal adalah uang mukanya. Nah, uang mukanya misalkan tadi kan untuk usaha non kecil maksimal 20%. Nah, uang mukanya bukan jaminannya bukan 20%. Ya, nanti dari maksimal 20% tuh dikasih berapa? Nah, berapa yang dikasihnya? Itulah jaminan uang mukanya. Jadi jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Misalkan kontraknya 20 miliar ya.
Nah itu kan maksimal 20%, tapi bisa saja misalkan hanya dikasih 1 miliar kan. Nah berarti jaminannya senilai uang muka yang diberikan ya. Bukan harus 20%, oh harus 4 miliar gitu kan. Enggak ya. Karena jaminan uang muka itu ya tergantung berapa uang muka yang diberikan. Nah jaminannya senilai uang muka yang diberikan ya. Kemudian nanti akan dibayar bertahap ya, uang muka tersebut jaminannya bisa bertahap dapat dikurangi secara proporsional seiring dengan pembayaran dari uang mukanya ketika masa terminnya ya, seperti itu. Kemudian terakhir jaminan pemeliharaan ya, hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang butuh masa pemeliharaan. Kalau barang digantikan dengan sertifikat garansi ya. Nah ini nanti jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai. Nilainya berapa? Nilainya 5% dari kontrak. Masa pemeliharaan berapa lama? Suka ada pertanyaan ya. Ya kalau untuk konstruksi ada aturan di Permen PU-nya itu minimal 6 bulan kalau dia konstruksinya permanen, minimal 3 bulan kalau dia konstruksinya semi permanen. Tapi kalau untuk yang lainnya apakah butuh pemeliharaan atau tidak ya tergantung. Jasa lainnya misalkan berapa lama ya tergantung pekerjaannya ya, tidak ada aturannya. Kalau barang digantikan dengan sertifikat garansi. Nah itu terkait jaminan ya, kita jelaskan berdasarkan mind map ya. Nah nanti kita rekap dengan sesi whiteboard ya. Oke, sesi terakhir kita review kembali ya terkait jaminan ya terutama ya. Oke, jadi ada apa saja jaminan dalam pengadaan barang jasa ya. Oke, pertama kita bagi dalam 2 tahapan besar ya. Ada tahapan pemilihan ya, dan ada tahapan pelaksanaan kontrak ya. Pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan ya. Oke. Nah, di dalam tahapan pemilihan ini ketika setelah pengumuman ya, kemudian ada penjelasan. Nah, di sini ada pemasukan penawaran ya. Nah, ketika pemasukan penawaran, maka penyedia harus memasukkan yang namanya jaminan penawaran ya. Nah, ini penawaran. Oke. Ketika pemasukan penawaran pada ini saat pemilihan penyedia. Berapa persen jaminan penawaran? 1-3% dari HPS. Oke. Kemudian untuk pekerjaan apa saja jaminan penawaran? Ini hanya untuk pekerjaan konstruksi nilai di atas 10 miliar ya. Maaf. Nah, ini jaminan penawaran. Nah, selanjutnya di sini ketika pengumuman pemenang, nah ada masa sanggah, kemudian ada masa sanggah banding ya. Nah, ketika ada yang menyanggah, kemudian sudah dijawab oleh Pokmil, jawabannya masih belum memuaskan peserta yang menyanggah, maka peserta yang menyanggah tadi di awal bisa mengajukan sanggah banding dengan menyertakan jaminan sanggah banding ya. Nah, jaminan sanggah banding ini berapa persen? 1% dari HPS dan hanya untuk pekerjaan konstruksi ya. Oke, sama di atas 10 miliar. Kemudian selanjutnya jaminan yang ketiga adalah selesai berkontrak ya, ini kontrak ya. Nah, ketika akan tanda tangan kontrak, di sini ada jaminan pelaksanaan ya. Jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan berapa nilainya? Bisa 5% dari kontrak kalau kontraknya wajar. Tapi kalau kontraknya kurang ajar, maaf, kalau kontraknya tidak wajar atau terlalu murah, maka 5% dari HPS. Nah, ini jaminan pelaksanaan ya. Oke, tadi ini jaminan sanggah banding. Kemudian ketika jaminan pelaksanaan ini bisa untuk konstruksi, untuk barang, untuk jasa lainnya juga ya. Oke. Kecuali konsultan. Nah, kemudian ketika penyedia mengajukan uang muka ya, nah bisa di sini di awal ataupun ya di beberapa saat setelah pelaksanaan. Nah, ketika mengajukan uang muka, maka ada jaminan uang muka ya. Ada jaminan uang muka. Jaminan uang muka sebesar berapa?
Jaminan uang muka sebesar uang muka yang diberikan, ya tergantung berapa diberikannya. Pengaturan terkait uang muka ya sudah dijelaskan tadi ya. Untuk usaha kecil koperasi ya, itu usaha mikro kecil koperasi itu yang sampai dengan 15 miliar ya, ada range-nya kan. Kalau 50 sampai 200 itu minimal 50%, 200 sampai 2,5 miliar itu minimal 30%, 2,5 miliar sampai 15 miliar itu maksimal 30%. Nah, itu uang mukanya. Tapi jaminan uang mukanya adalah sebesar uang muka yang diberikan. Kemudian terakhir, nah ini ada ujung ada masa pemeliharaan. Ada masa pemeliharaan. Nah, ini ketika setelah ST1 ya, serah terima pertama masuk ke pemeliharaan. Nah, ini penyedia memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari kontrak ya, kontrak. Itu kurang lebih gambarannya terkait jaminan ya dan uang muka ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian juga bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Baru 30%-an ya yang view ke hello.net ya. Tolong bisa dimaksimalkan agar pengadaan barang jasa ya bisa tersebar luas di seluruh Indonesia ya. Oke, pengadaan memang bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan pengadaan. Oke, demikian. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.